Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seva Desela, saya dari kelas B. Di sini saya akan menyampaikan mengenai materi software. Jadi, software adalah bagian dari komputer yang terdiri dari beberapa perintah di mana pengoperasiannya dilakukan melalui mesin komputer. Dengan kata lain, software adalah perangkat yang tidak punya wujud fisik. Penjelasan lebih lanjut, pengertian software adalah perangkat lunak berisi data yang diprogram atau disimpan dengan fungsi-fungsi tertentu. Dalam pembuatannya, software adalah perangkat yang dikembangkan oleh pengembang atau pemrogram menggunakan bahasa pemrograman tertentu dan dapat dikombinasikan dengan kode yang dapat dikenali perangkat keras, di mana dalam hal ini ialah PC atau komputer. Perangkat lunak dirancang untuk memfasilitasi pekerjaan manusia. Contohnya seperti menghitung, membuat dokumen, mengedit gambar, dan sebagainya. Selain itu, dengan software, kita juga bisa melakukan pengeditan video, pembuatan desain, permainan game, dan masih banyak lagi. Nah, karena pengembangan sendiri terus mengembangkan software secara teratur, tentunya akan ada lebih banyak fitur yang membuat perangkat lunak lebih mudah digunakan oleh pengguna. Selanjutnya yaitu ciri-ciri software. Yang pertama, perangkat penunjang hardware. Software bertanggung jawab untuk mengelola perangkat keras pada komputer. Dengan begitu, komputer bisa bekerja dengan baik tergantung pada apa yang perlu dibutuhkan dan dilakukan. Kedua, bersifat open source, freeware, shareware, atau komersial. Ciri-ciri software berikutnya adalah software dapat digunakan oleh siapa saja secara gratis, tetapi developer atau programmer pada dasarnya memiliki ketentuan tertentu yang biasanya disertakan saat pengguna ingin mengunduh software tersebut. Ketiga, butuh file installer untuk menginstalnya. Untuk menggunakan software dan mengoperasikannya, kita membutuhkan file installer untuk menginstal software pada komputer. Barulah setelah itu kita bisa menggunakannya sesuai kebutuhan. Keempat, mudah terserang virus komputer. Software adalah perangkat lunak yang memiliki ciri-ciri mudah terserang virus, baik dari situs sumber yang kita download atau bahkan dari virus yang telah ditanamkan. Untuk mencegah hal buruk terjadi di perangkat kita, ada baiknya untuk menginstal antivirus yang terpercaya, sehingga komputer dan laptop akan lebih aman. Selanjutnya, fungsi software. Berikut beberapa fungsi software yang sudah dirangkum oleh jagoan hosting. Yang pertama, sebagai pelengkap komputer agar dapat dioperasikan dengan baik oleh perintah-perintah tertentu. Kedua, mengontrol hardware yang ada pada komputer, sehingga dapat digunakan dan bekerja dengan baik sesuai kebutuhan. Ketiga, menjadi penghubung antara beberapa software dengan hardware komputer. Keempat, mengidentifikasi program di dalam komputer. Kelima, menjadi penerjemah perintah software ke dalam bahasa mesin, supaya hardware bisa menerimanya dengan baik. Bagaimana software bekerja? Software bekerja dengan menjalankan program-program yang terdiri dari serangkaian instruksi. Instruksi-instruksi ini ditulis dalam bahasa pemrograman dan digabungkan menjadi sebuah program yang dapat dijalankan oleh komputer. Ketika program dijalankan, komputer akan mengikuti instruksi-instruksi tersebut untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Cara kerja ini biasa disebut dengan input, proses, atau output. Input dilakukan oleh bahasa manusia yang kompleks. Kemudian input atau masukan tersebut diubah menjadi bahasa binary yang dapat dimengerti oleh software. Berdasarkan masukan tersebut, perangkat lunak memberikan output kepada pengguna.
Output ini bergantung pada perintah yang diberikan oleh pengguna sebelumnya. Berdasarkan cara kerja dan fungsinya, software dibagi menjadi dua, yaitu application dan sistem software. Pertama, application software merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk memfasilitasi pengguna akhir dalam melakukan tugas-tugas spesifik. Program-program ini dapat berinteraksi dengan pengguna melalui user interface dan perintah yang dimasukkan oleh pengguna. Ketika program dijalankan, software akan mengikuti instruksi-instruksi yang ada dalam program tersebut untuk melakukan tugas yang diminta oleh pengguna. Selanjutnya, sistem software. Perangkat lunak yang kerjanya berada di antara perangkat keras dan perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak ini berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan perangkat keras sehingga perangkat lunak aplikasi dapat berjalan dengan baik dan melakukan tugasnya. Berbeda dengan application software, pada software ini pengguna tidak berinteraksi langsung karena perangkat lunak ini berjalan di latar belakang. Perangkat ini akan dijalankan setiap kali sistem komputer melakukan booting dan terus berjalan selama sistem aktif. Beberapa contoh seperti Microsoft Windows, Linux, Mac, iOS Apple, Google Android. Selanjutnya, jenis dan contoh software. Yang pertama, sistem operasi. Salah satu jenis software adalah operating system. Perangkat lunak ini berfungsi mengelola semua perangkat keras yang terhubung ke CPU komputer. Sistem operasi juga membantu menerjemahkan aktivitas dengan mengelola proses yang diperintah menggunakan pengguna lalu disebarkan ke CPU sehingga perintah tersebut dapat dijalankan dengan benar di komputer. Contoh operating system atau sistem operasi software adalah Microsoft Windows, Unix, Mac OS, dan Linux. Selanjutnya yaitu software aplikasi. Merupakan perangkat lunak yang umumnya kita jumpai dalam kegiatan sehari-hari. Perangkat lunak ini bisa berfungsi sesuai tujuan pembuatannya. Contoh software program aplikasi adalah Microsoft Office, Excel, Microsoft Office Word, dan Miope. Selanjutnya, bahasa pemrograman. Merupakan bahasa yang digunakan untuk menulis program. Contoh software ini meliputi HTML, Java, PHP, C++, dan masih banyak lainnya. Bahkan, jika kamu membuat bahasa pemrograman ini, kamu tetap memerlukan perangkat lunak khusus untuk merancang program berdasarkan metode dan struktur dalam bahasa pemrograman itu sendiri. Itulah ulasan seputar software, mulai dari pengertian, fungsi, jenis, hingga contohnya. Meski dinamakan perangkat lunak, sebenarnya komputer juga tidak bisa beroperasi maksimal tanpa adanya software. Sebagai pengguna, kita dapat menambahkan aneka software yang memang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mempermudah pekerjaan kita sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.